2021 with 2022? 11, 12, 21, 22? Masih sama, Mem. Oke, masih sama ya. Tapi sama-sama asiknya kan? Ya, Mem, betul. Oke, alright. Ya, meskipun podo wae, tapi sama-sama menyenangkannya gitu ya, sama-sama semangatnya, podo semangatnya gitu ya. Oke, jadi berarti artinya baik. Ya, alright. Ya, meskipun mungkin terasanya seperti ya kemarin-kemarin gitu ya, tapi I do hope that all of us ya, yang semua yang ada di Zoom room ini semoga akan makin baik segala sesuatunya gitu ya, makin baik semangatnya, makin baik upayanya, makin baik pemikiran-pemikirannya, makin baik keputusan-keputusan yang diambil begitu ya, sehingga nanti di satu saat titik ke depan tidak ada yang Anda sesali dari apa yang sudah Anda jalankan, gitu ya. Sudah Anda putuskan juga. Nah, dan semua moga-moga juga selalu ada di kondisi terbaik, dan moga-moga ya bumi kita segera membaik juga gitu ya, sehingga segala hal yang dulu 3 tahun lalu lah ya pernah kita lakukan secara normal bisa kita lakukan kembali gitu ya. Kita banyak mengeluh, kita banyak berandai-andai mbok ya kayak dulu lagi kok bisa supaya bisa kayak dulu lagi, supaya segala sesuatu juga kembali normal. Kalau sekarang seperti ini, pencapaian-pencapaian tidak maksimal gitu ya, efek-efek pandemi hantam sana hantam sini gitu, kita udah babak belur karena pandemi yang sudah jalan 2 tahun ya, mau aja moga-moga sih nggak perlu tahun ketiga gitu ya, sudah menerpa kita semua gitu ya, semua lapisan tak terkecuali. Tapi ya satu hal yang pasti selalu akan diberi kekuatan gitu ya buat kita untuk menjalani segala sesuatunya, karena kan sebetulnya yang punya rancangan itu ya yang punya hidup kan ya. Mau kita dibolak-balik, mau diangkatin turunin gitu ya, mau dibelokin kemana saja, ya kalau kita selalu menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak gitu, apa yang menjadi perintah, apa yang sudah diatur gitu ya, ya kita akan selalu diberi kekuatan. Ya moga-moga kita kuat sampai akhir gitu ya, tidak banyak mengeluh sehingga malah kita memutuskan hal-hal yang keliru gitu ya. Nah ini kok malah jadi khotbah gitu ya. Tapi ya itu tadi, sincerely wish everything will get better soon gitu ya, sehingga kita semua juga bisa kembali ke upaya-upaya normal kita. Ya harapannya hasilnya pun juga bisa lebih maksimal. Tapi saya yakin dan percaya Anda tetap berupaya maksimal gitu ya, tidak hanya santai-santai menunggu waktu yang nggak jelas kapan akan tiba gitu ya, tapi tetap melakukan apa yang harus Anda lakukan, meskipun mungkin upayanya berlimpah, meskipun mungkin upayanya double gitu ya, tidak seperti yang lalu-lalu. Baik, ini menyambut UAS yang minggu depan sudah dimulai, tanggal 13 sampai tanggal 22. Saya sudah cek jadwal untuk mata kuliah English for Office and Business, itu jatuh di hari pertama, ya jadi tanggal 13 hari Kamis, dan itu dilaksanakan jam 8.50. Ya, jadi saya yakin semua juga sudah terinfo tentang hal ini. Moga-moga bisa kita persiapkan dengan baik. And yes, karena ini adalah pertemuan terakhir di perkuliahan kita ini, maka ini kita akan memakai kesempatan kali ini untuk melihat kembali materi yang sudah kita pelajari during this semester, but at least
tengah semester sampai sekarang gitu ya. Sehingga apa hal-hal yang bisa kita siapkan untuk menghadapi UAS nanti, boleh mulai kita lihat kembali gitu ya. I will send you a link to a quiz ya. I have just send it on your chat box. Silahkan dilihat. Silahkan klik linknya. Waduh, ini tes, Miss. No, it's not a test, gitu ya. Nah, kita akan pakai platform khusus untuk belajar, mengulang hal-hal yang memang perlu kita pelajari untuk mempersiapkan UAS. Saya kirim juga di WhatsApp ya. Oke, ya, beberapa sudah masuk. Ya, well, at least we've got, alright, 7 participants, 8 just now, and keep on growing. Yes. So once again, for those who have just joined the Zoom room, we've got 45 participants there in the Zoom room, dan yang bergabung di quizzes baru 19, 20, 21, dan masih lanjut lagi. Oh ya, thank you Rivansaya for helping me out. Pinky sudah ya? Ya. Okay, we're going to use this platform to review anything that we have discussed, to be ready to do the recording in progress. UAS that is next week, Thursday the 13th, 2022 at 8:50 in the morning. I hope everybody is getting ready for that, yeah. Well, we've got 37 participants already in quizzes gitu ya. Kita punya 45. Ya, 42 lagi kita berangkat ya. Mari. Oh, 39 sudah. Satu lagi kita berangkat. Yeah, and I just want to comment on format menuliskan nama ya, menuliskan identitas ini sudah 40, sudah bisa kita mulai. Tapi ini ya semua sudah sesuai gitu ya, NPM and your full name. Nah, good. Berarti semua sudah. Oh, tidak semua ya, nggak apa-apa. Bagi yang belum, nah tadi Miss Novi nggak kasih tahu. Oke, ya memang saya nggak kasih tahu, tapi ya mostly sudah sesuai identitas tadi ya. NPM dan full name. Tapi next time untuk UAS silahkan otomatis ya NPM dan your full name. Tapi nanti akan saya berikan instruksi yang jelas bagi Anda sehingga harapannya tidak ada yang keliru. Tapi yes, ini semua sudah nama panjang gitu ya, tidak ada yang nama keren atau nama samaran, nama panggung gitu ya, atau nama gamers gitu. Saya malah nggak tahu itu nanti ya jadinya namanya. Oke, kita bisa mulai. And yes, we're going to discuss anything we need to prepare for the UAS next week so that we are ready for that. Okay, English for Office and Business. Let's just start. First, I will kindly remind you the day of the test. As I have told you before, it will be on Thursday. It means next week, gitu ya, January 13th, 2022 at 8:50 until 10:30. Jadi waktunya adalah 100 menit. Dan itu cukup gitu ya, sudah saya susun sedemikian hingga, soalnya memang mungkin banyak gitu ya, berlembar-lembar gitu ya, beberapa platform gitu, tetapi sebetulnya kalau Anda mengerjakan dengan
efektif dan efisien gitu ya, sebetulnya akan cukup dikerjakan dalam waktu 100 menit. Nah, apa saja sih komponen yang menjadi penilaian? Ya, oke. Jadi yang menjadi penilaian untuk UAS nanti adalah bukan UAS menjadi komponen penilaian untuk nilai akhir Anda. Ya, untuk nilai akhir Anda adalah ini, gitu ya. Dan sebetulnya ini yang sudah kita diskusikan di pertemuan pertama ketika kita mendiskusikan tentang RPS. Beberapa nilai sudah masuk, misalnya mid of term examination atau UTS. UTS jelas sudah masuk, sudah saya masukkan juga dalam kerangka penilaiannya, ada bobot 20% untuk itu, dan kebetulan di kelas ini tidak ada yang meminta konfirmasi begitu ya, kenapa nilai UTS saya segini, padahal seharusnya saya di bawah ini. Ya jangan, kalau itu nggak usah didiskusikan lagi ya, itu bonus lah buat Anda kalau memang keliru. Tapi kayaknya nggak ada kok yang keliru, I guarantee ya. Tapi kalau memang ada nilai-nilai yang dirasa kok nilaiku kayaknya aku bisa mengerjakan tapi kok nilainya nggak sebagus ekspektasi gitu ya, saya sudah sampaikan boleh dikonfirmasikan, tetapi alhamdulillah puji Tuhan tidak ada yang minta konfirmasi, berarti sudah sesuai gitu ya, harapannya memang sudah sesuai. Nah, itu sudah masuk nilai quizzes. Nah, kita beberapa kali mengerjakan tes-tes kecil gitu ya, beberapa quiz sudah kita lakukan, nilai juga sudah masuk gitu ya, sudah saya masukkan. Individual assignment, nah ini individual assignment, maka mari yang merasa masih punya bolong-bolong, masih belum mengumpulkan tugas, bisa Anda cek gitu ya, we are not in an elementary level anymore gitu ya, sudah nggak di sekolah SD, SMP atau SMA pun kayaknya nggak di remind lagi gitu ya, nggak diberi daftar. Kalau anak saya yang di SD itu masih diberi daftar, yang belum mengerjakan tugas PPKN adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya, dikirimnya ke orang tuanya gitu. Nah saya rasa saya nggak perlu merekap dan mengirimkan ke orang tua Anda gitu ya, karena you can check it by yourself. Jadi silahkan buka e-learning Anda, pastikan Anda sudah melengkapi tugas-tugas individual gitu ya, karena ini yang belum final gitu, karena beberapa kemarin mau saya masukkan, ada yang belum lengkap, ada yang belum lengkap gitu ya, sehingga kalau ada yang belum lengkap gitu biasanya buat saya merasa apa ya, tanggung untuk masukkan nilai pada saat sebelumnya gitu ya, sehingga saya memberi waktu bagi teman-teman yang belum melengkapi individual assignment, karena ini juga hold bobot skornya sama gitu ya dengan UTS dan UAS 20%, sehingga saya rasa ini perlu Anda kejar gitu ya, terutama bagi Anda yang merasa bahwa tidak berpartisipasi secara maksimal dalam class discussion gitu ya. Kalau yang sudah berpartisipasi secara maksimal, namanya pasti ada di sini gitu ya, untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kan saya pasti tanya tuh, ini siapa nama 3 digit terakhir NPM-nya gitu kan, ya pasti saya tanya, kenapa? Ya supaya saya bisa catat di sini. Tidak hanya nama saja gitu, karena mungkin yang namanya Pinky itu ada Pinky Charles, ada Pinky bukan Charles gitu ya, sehingga ini Pinky yang mana nih? Oh, Pinky yang 119. Maka saya minta Anda menyebutkan 3 digit terakhir gitu ya, dan saya pasti tulis di sini sehingga saya punya data yang cukup valid, karena saya pasti menuliskan itu untuk mengisi nilai class participation. Nah, yang individual assignment ini, class participation udah ya saya masukkan, gitu. Karena ya ini sudah pertemuan terakhir juga, tidak, ya mungkin sih masih mungkin, jadi masih kalau ada yang nanti dalam kegiatan ujuk gigi gitu ya, untuk menyatakan, menancapkan eksistensinya, Miss saya ada, nggak cuman Pinky aja di kelas ini gitu ya, tapi ada yang lain juga, gitu. Ada saya juga. Nah silahkan gitu, supaya saya juga bisa memberikan penilaian untuk class participation di nama Anda. Individual assignment masih saya hold karena beberapa belum
melengkapi, saya akan berikan waktu not later than the day of the test. Jadi not later than Thursday, January 13, 2022, sebelum jam 10.30. Ya, setelah itu udah semuanya akan saya cut off date, saya setting tutup gitu ya, supaya tidak ada sudah kita sepakati juga gitu ya, sehingga tidak ada nilai atau tugas-tugas susulan yang masuk. Jadi sebelum saya tutup, sebelum jam 10.30 di hari Kamis 13 Januari, maka silahkan masih terbuka gitu ya, belum saya tutup. Nanti kan ada tuh notifikasinya kalau di e-learning gitu ya, late submission, terlambatnya berapa menit itu pun kelihatan gitu ya, berapa menit itu ada datanya. Apalagi kalau sudah berminggu-minggu gini ya pasti ada infonya juga. Tapi that's okay, daripada tidak lengkap gitu ya, mending menyusul tapi lengkap. Nah, sebelum tanggal 13 Januari jam 10.30 masih dibuka. Dan yang masih kosong nilainya adalah end of term examination ya, of course, karena UAS-nya masih akan minggu depan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Mam. Yes, thank you for the response, Faisan Hassani. Oke, nah ini kemudian menginjak pada diskusi berikutnya. What to learn? Apa sih yang perlu kita pelajari untuk mempersiapkan UAS gitu ya? Namanya juga UAS, jadi materi yang kita pelajari sebelum UTS, jadi di pertemuan 1 sampai 7, berarti tidak akan kita pelajari lagi gitu ya. Nah, sehingga materi yang perlu Anda lihat kembali untuk persiapan UAS adalah yang pertama common abbreviation dan juga business abbreviations. Masih ingat ya abbreviations ki apa toh? Singkatan. Kan singkat gigi tapi singkatan. Jadi kita beberapa waktu yang lalu mempelajari singkatan-singkatan yang common untuk daily communication, tapi juga ada yang hanya khusus dipakai untuk business konteks gitu ya, abbreviation yang konteksnya hanya dipakai untuk keperluan bisnis. So business abbreviations. Nanti Anda lihat lagi handout-nya. Ada gitu ya, sehingga singkatannya apa saja, banyak gitu ya, ada daftar singkatannya. I hope you have time, you can spend your time to read gitu ya, paling tidak pernah lah Anda baca gitu ya, mungkin karena belum perlu gitu ya, jadi mungkin sulit menghafalkannya gitu. Tapi ya suatu saat Anda perlu, Anda masih ingat, oh ya, dulu waktu di semester 3 pernah dipelajari singkatan ini, gitu ya. Oke, materi yang kedua adalah filling out forms. Nah, kayaknya ada dua handouts yang terkirim di e-learning Anda. Nanti bisa dilihat gitu ya, bagaimana mengisikan formulir, apa saja yang perlu diperhatikan, all of the details, Anda bisa lihat lagi materinya nanti. Tentang telepon communication. Nah, telepon communication juga kita pelajari tentang some words or phrases gitu ya, or expressions yang secara khusus hanya kita pakai untuk telepon communication gitu ya. Tidak kita pakai ketika kita bertemu secara langsung dengan lawan bicara kita. That is why we need to know apa saja sih kata-kata tersebut, ekspresi apa saja sih yang bisa kita pakai untuk melakukan telepon communication. Ada dua juga handoutnya, nanti bisa Anda lihat kembali. Yang terakhir, the last but not least, is business letter, gitu ya. Nah, business letter ini juga ada dua handout. Hari ini nanti juga akan saya uploadkan untuk Anda. Nanti Anda bisa lihat, pelajari, analisa contoh-contohnya gitu ya, sehingga Anda paham salutation itu yang mana gitu ya, addressee itu diletakkan di mana gitu ya, enclosure itu diletakkannya bagaimana, singkatannya apa dan sebagainya. So these are the material for our
UAS. Do you have any question? I think not, ma'am. Oke. Tidak ada yang curious? Soalnya ada berapa, ma'am? Kemudian bentuknya apa? Aja ya. Oke. Alright, jadi it would be in the form of many forms gitu ya. Ada yang true or false, ada beberapa multiple choice questions, ada beberapa you match. Match itu apa match? Mencocokkan gitu ya. You match some options to the correct what's that parts gitu. Kemudian ada juga filling out, fill in the gaps, fill in the blanks gitu ya. Mengisi formulir, of course. Menganalisa business letters, yes, gitu ya. Kemudian materi listening, yay, gitu ya. Jadi lengkap. Besok ada reading text, ada, gitu ya. Jadi reading text sederhana, yang tidak terlalu panjang, yang konteksnya adalah ini, gitu ya, antara 4 ini, business abbreviation, filling out forms, phone communication, of course enggak business letters gitu ya. Jadi yang seperti itu nanti akan ada beberapa pertanyaan untuk to check your reading comprehension gitu ya. Kemudian yaitu tadi bentuknya ada yang multiple choice, ada yang true or false, ada yang matching ya. Kemudian materi listening itu adalah bagian yang kedua. Materi listening saya akan berikan telepon communication ya, dialog gitu ya. Yang itu ada di konteks telepon communication yang nanti data itu Anda pakai untuk mengisi formulir. Nah, jadi satu bab tapi kena 2 bagian gitu ya. Ya ada filling out forms, tetapi materi untuk mengisi formulirnya bukan tentang Anda, tapi tentang isi dari dialog yang dikomunikasikan antara 2 orang yang nanti materinya akan saya persiapkan. Nah, untuk meminimalisir technical problems gitu ya, karena kadang kalau kita play bareng-bareng gitu ya, saat saya putar bersamaan, saya yang putar, Anda yang mendengarkan, nanti pasti akan banyak feedback yang putus-putus lah, yang nggak terlalu jelas, yang macam-macam gitu ya, dan itu mungkin membuat Anda ambiar gitu ya, fokusnya, aduh nggak jelas ini karena sinyal, karena macam-macam. Sehingga untuk meminimalisir kericuhan gitu ya yang bisa mengganggu fokus Anda, saya akan mengirimkan saja link Google Drive-nya. Saya akan taruh di e-learning sehingga Anda bisa mengakses sendiri, Anda klik and play sendiri, Anda ulang berapa kali monggo, Anda ulang di bagian mana, diulang di situ terus gitu ya, terus nanti di bagian belakang maju lagi itu monggo. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing ya. Harapannya supaya ya nilainya bisa lebih optimal gitu. Ya, kurang lebih seperti yang kita lakukan beberapa saat yang lalu ketika kita membahas telepon communication ya. Bedanya adalah saya waktu itu ngirimnya ke WhatsApp group ya. Tapi biar satu pintu aja deh, kita kasih materinya di e-learning. Jadi semua materi akan saya sharekannya di e-learning ya. Teruploadnya akan saya setting sesuai jadwal UAS dan selesai di 10.30 sesuai jadwal juga gitu ya. Jangan khawatir, tidak ada cut off, hanya saya setting paling terlambat 10.30 gitu. Nanti kalaupun ada yang berkendala bisa menginformasikan melalui grup maupun Japri ya. Tapi saya rasa di grup aja gitu ya supaya mungkin bisa lebih fokus, saya fokusnya ke grup-grup itu saja gitu, tidak meladeni satu persatu. Gitu teman-teman. Nah itu bab yang kedua. Yang bab ketiga, nah nanti itu yang belum, karena belum dikembalikan ya, belum ada approval dari Kaprodi, maka masih mungkin berupa business letters yang perlu Anda analisa
Mungkin juga filling out forms, ya, jadi kemungkinannya 2. Tapi mungkin lebih besar ke business letters ya. Jadi nanti Anda bisa mengamati kembali handout yang menerangkan tentang materi business letters. Sampai di situ ya, tadi info-info tambahan ya seputar UAS. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Ya, saya rasa sudah semuanya saya infokan sih, tapi kalaupun ada yang terlupa, nanti mungkin ya di akhir saya beri kesempatan lagi untuk menanyakan tentang UAS. Yuk, kita mulai saja. Nanti kita akan memulai untuk mereview materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama akan kita review adalah common abbreviation dan juga business abbreviations ya. Jadi nanti Anda akan mendapat soal kalimat yang tidak lengkap dan saya mau Anda melengkapi kalimat tersebut dengan memilih abbreviation yang tepat. Ya, nanti Anda pilih sesuai konteks yang saya berikan. Are you ready? Titik-titik all employees, we will be changing the memo format starting next week. Silakan, masih 9 detik. Anda bisa mencari jawaban yang tepat, singkatan apa yang paling pas untuk mengisi titik-titik yang ada dalam kalimat tersebut. Yes, the time is up. Kita lihat leaderboardnya dulu, siapa yang memimpin. Oke, M. Aditya, Hisham, Hanifsa, 1, 2, 3. And oke, meskipun paling banyak dipilih adalah SOP, mungkin karena yang paling familiar gitu ya, SOP gitu. SOP itu singkatan dari apa toh, guys? Hello. SOP stands for? Standard Operational Procedure. Yes, exactly. Muhammad Aditya 055 gitu ya. SOP itu. Nah, itu Standard Operational Procedure ya, sama gitu dengan pemahaman bahasa Indonesianya sama. Oke, but that's not the answer meskipun dipilih paling banyak gitu ya. The best answer is ATT apostrophe koma atas N. Singkatan dari apa itu? Attention. Yes, exactly. That's attention. Yang intinya meminta? Attention please, berarti itu meminta? Perhatian. Yes, meminta perhatian gitu ya. Attention please. Nah, itu kalau kita sampaikan secara langsung. Tapi ini tertulis. Nah, biasanya kemudian terus disingkat ATT apostrophe koma atas N. Attention, all employees. Berarti ini berlaku untuk semua karyawan bahwa ada perubahan format memo. Mulai kapan? Mulai minggu depan. Gitu ya. Oke. Nah, mari kita lihat singkatan yang lain. ETA itu stands for apa ya? Ada yang tahu? Biasanya ini kita temukan di tiket, ya, tiket kereta, tiket pesawat. Electronic travel authorized. Oh, oke. Ada yang electronic ticket authorized. Oh, oke, saya baru dengar. Tetapi yang biasa dipakai adalah yang kedua tadi ya, ada yang menyebutkan estimated time of arrival. Nah, estimated time of arrival itu artinya apa? Apa estimated time? Perkiraan jam Kedatangan. Ya, perkiraan jam kedatangan ya, karena kita ya masih belum bisa dipastikan gitu ya akan waktunya mulai gitu ya, tapi estimated ya, kurang lebihnya akan sampai jam berapa gitu ya, karena mungkin mengantisipasi ada kendala teknis di jalan gitu ya.
Oke, nah itu makanya diistilahkan dengan estimated time of arrival. Gitu ya, waktu kedatangannya kira-kira jam berapa. Oke, kalau yang N/A apa tuh? Not available, Bu. available. Artinya apa? Nggak ada. Jawabannya nggak ada. Ini biasanya dipakai di pengisian formulir gitu ya. NA, not available. Jadi jawabannya nggak ada. Tidak ada jawabannya gitu ya. Sehingga instead of dicoret seret gitu kan, kadang ini kecoret apa coret beneran itu kan nggak jelas ya. Sehingga sebetulnya kalau mengisi formulir mencoret itu dihindari. Segala sesuatunya harus ditulis NA, not available. Gitu ya. Oke, next slide masih sama, pilih singkatannya terbaik untuk mengisi titik-titik dalam kalimat. Oh, ini salah. Sorry. Oke, lanjut. Tadi business language ya. 20 detik untuk menjawab pertanyaan. Oh, and can you do me a huge favor? Okay, the time is up. Kita lihat leaderboardnya dulu. Siapa yang memimpin? Oke, ya Bagas Sambali naik. Ya, Hanifsa juga naik. Oke. Alright, so yes, yang terbanyak dipilih adalah BTW, bukan BTS, bukan BT21, tapi BTW. Bukan BTW ya, ini bukan BTW. BTW, BTW, gitu ya. Oke. Apa tahu ini kalimatnya ini artinya apa? Oh, and titik-titik. Can you do me a favor? Bisakah kamu membantuku, gitu ya? Favor itu bantu, ya bantuan. Huge itu apa? Huge. Besar. Gitu ya. Ini bukan hug ya. Kalau hug itu peluk itu hug. I need a hug atau air hug atau virtual hug biasanya gitu. Kalau sekarang online hug gitu ya. Itu hug. Tapi kalau ada huruf E-nya di sini berarti itu huge, besar. Kayaknya aku perlu bantuan yang tidak sederhana nih, agak complicated. Can you do me a huge favor? Ya. And yes, yang paling tepat adalah BTW yang adalah singkatan dari By the way. by the way. By the way. Exactly. By the way, can you do me a favor? Ini Anda sering ya, sudah sering memakai ini. ETA tadi sudah. Imho, kalau imho apa? IMHO. In my humble opinion. Exactly, that's correct. In my humble opinion, gitu ya. Itu dikatakan ketika apa sih biasanya? Ingin berpendapat. Ingin berpendapat, gitu ya, supaya nggak dikesanin, oh ini sok tahu nih, atau oh ini menggurui nih, gitu ya. Jadi ini imho ini adalah expression yang polite, yang sopan gitu ya. Sebelum Anda menyampaikan sesuatu, Anda bilang dulu, in my humble opinion, gitu ya, you should atau we should choose A rather than B, gitu ya. Okay, that's in my humble opinion. Okay, next slide masih sama. You have to choose proper abbreviation. Silahkan. Can you text me your so I can plan to arrive at the same time? Masih 5 detik, masih ada waktu. Almost. And yes, the time is up. Kita lihat dulu leaderboardnya siapa yang memimpin. Oke, Muhammad Aditya masih di atas, diikuti oleh yang lain-lain. And yes, yang paling banyak dipilih adalah ETA, estimated time of arrival. Ya, karena memang itu jawaban yang tepat gitu ya. Can you text me? Text me itu apa? Kirim? Pesan.
Pesan, kirim SMS gitu ya, kalau dulu gitu ya. Tapi sekarang pesan itu bisa nggak hanya SMS, malah banyak yang tidak SMS gitu ya, bisa dengan platform yang lain. Can you text me your ETA so I can plan to arrive, supaya aku bisa merencanakan, supaya aku bisa mengatur kedatanganku di waktu yang sama gitu ya. Alright, ETA. Kalau ROI apa? Ada yang tahu? Ini ekonomi nih ya, konteks ekonomi, bisnis. Return of investment ya. Apa tahu artinya return? Return itu kembali, return. Investment itu investasi. Jadi return on investment artinya kalau kita berinvestasi itu yang kita harap kembali apa? Untung. Iya, cuannya gitu ya, keuntungannya gitu ya. Nggak hanya modalnya tapi keuntungannya. Nah, ROI, return on investment itu biasanya dibuat laporannya gitu ya oleh bagian keuangan gitu ya. Memastikan ada keuntungannya nggak ini investasi. What about FYI? For your information. For your information, that's correct Muhammad Muaz. Itu anyway apa bedanya sama IMHO tadi ya? Kalau FYI ngasih informasi. Kalau IMHO? Pendapat gitu. Opinion, pendapat gitu ya. Jadi tampaknya opini dan pendapat, opini atau pendapat dan informasi itu beda tipis gitu. Itu sesuatu yang kita sampaikan, tapi kalau opini itu sifatnya personal. Ya, pribadi, muncul dari diri sendiri ya. Jadinya personal, relatif. Menurut saya sih benar. I don't know about you, but in my humble opinion, you should choose him, not her, gitu misalnya. Ya, oke. Tapi ya itu relatif, benar salahnya. Tapi kalau information, asumsinya berarti itu sudah ya valid gitu ya, informasi yang valid, tidak hanya sekedar opini saja. Jadi bedanya tipis kalau kita pakai FYI dengan IMHO gitu ya, tapi berbeda meskipun tipis tapi berbeda. Singkatan. Oke, the time is up. Kita lihat leaderboardnya dulu. Oke, Muhammad Muaz dan Hanif Muhammad naik, tapi Aditya masih di situ. Oke, yang paling banyak dipilih CFO. Kenapa nggak CFC sekalian ya? Ada kopinya juga di CFC. Ya, tapi yang betul adalah be right back. BRB ya, BRB, singkatan dari be right back. Nah, jadi ini nanti saya balik lagi ya, tapi sekarang I'm on a coffee break gitu ya. Tapi saya pikir AFK juga bisa sebetulnya ya. What is AFK? Iya, kapan sih Anda pakai istilah AFK? Pas main game gitu ya, berarti beda konteks gitu ya. Kalau AFK mungkin ya munculnya karena ya game-game itu tadi ya. Tapi kalau official konteks ya memang yang lebih pas adalah be right back gitu ya. Kalau texting itu juga gitu ya, be right back, I'm on a coffee break. Karena mereka bekerja itu ada memang nggak kerja keras bagai kuda itu enggak gitu ya, tapi jam 10 itu sudah coffee break gitu ya, nanti jam 12 mereka lunch. Tapi lunch mereka nggak seperti kita gitu ya. Kalau lunch kita kan nasinya banyak gitu, lauknya juga nggak kalah banyak gitu. Kalau mereka lunch ya biasanya kalau Anda lihat di TV-TV itu kalau
bawain bekal itu ya, bekal makannya apa? Ya hanya dalam tanda kutip sandwich gitu ya, roti tawar yang isinya diberi ham, diberi sayur gitu kan ya, sehingga sebetulnya itu sudah menggantikan karena ada unsur karbohidrat untuk kekuatan dan juga ada yang lain-lain gitu ya, ada daging itu vitamin apa toh? Nah, itu gitu ya, protein, ada yang sayur-sayuran, di situ juga ada. Jadi sebetulnya kebutuhan tubuh sudah tercukupi gitu. Tidak perlu dalam kuantitas yang banyak gitu ya, tapi cukup. Nah, nanti jam 3 mereka coffee break lagi, itu kan juga manis tuh. Nah, sehingga itu membuat untuk kekuatan lagi gitu ya, gula, glukos di tubuh Anda gitu. Sehingga ya memang orang sana lebih relatively lebih sehat gitu ya, bukan berarti di sana nggak ada yang sakit, yang makan yang ngawur juga banyak gitu, tetapi karena kebiasaan mereka makan itu ya seperti itu sehingga gizinya juga sudah seimbang. Kok malah ngomongin gizi gitu ya? Ya itu tadi, I'm on a coffee break. Biasanya memang ada istilah ini karena memang konteks kerja mereka seperti itu. Kalau kita gitu ya, kita taruh status be right back, I'm on a coffee break. Itu dari kita, jangan ngopi, kerjain dulu gitu. Kita nggak ada coffee break gitu. Kita adanya lunch break, itu cuma setengah jam. Nah kadang setengah jam pun udah ditelepon gitu ya. Karena butuh ini, butuh itu gitu ya. Ya, itu sekedar pembanding saja. Jadi istilah ini ada untuk konteks mereka. Tapi untuk kita ya nggak terlalu terpakai gitu ya. Karena memang konteks kerja kita berbeda. Nah, kalau tadi AFK sudah, kalau FYP apa? For your page. For you page. Iya, for your page gitu ya. Oke, nah ini juga munculnya karena TikTok gitu yang tadi AFK itu karena game. Nah, kalau yang FYP karena TikTok. Ya, tapi itu konteks yang berbeda. Lanjut, masih tentang singkatan. Yuk, silakan diisi. Ya kan? Si Billy Wellington itu sekarang punya posisi yang baru. Apa posisinya? Kenapa dia ada di posisi itu? Karena last year, tahun lalu, nilai penjualannya, tingkat penjualan dia bagus. Itu diangkat sebagai apa berarti? Nanti kita lihat dulu leaderboardnya. Ya, masih Aditya, ya. Rio tadi ya nomor 3. Oke. Yang paling banyak dipilih adalah CEO. Tapi it's not CEO. Jawaban yang tepat adalah CMO. Karena CMO stands for Chief Market. Iya, that's correct. Tidak salah. Chief Marketing Officer. Ya. Oke. Jadi kenapa dia diangkat menjadi Chief Marketing Officer yang baru? Karena prestasi penjualan kemarin dia bagus gitu ya. Jadi diangkatlah dia jadi kepala supaya harapannya bisa memanage bawahannya supaya juga penjualan bawahan-bawahan itu sama dengan yang dia lakukan last year gitu ya, bagus. CMO bukan CEO karena CEO itu stands for singkatan dari CEO. Iya, Chief Executive Officer gitu ya. Kalau CFO, Chief Financial Officer gitu ya. Nah, antara CMO, CFO, dan CEO, which one is the highest position? CEO, Executive Officer gitu ya. Dia bertanggung jawab terhadap semuanya. Kalau CMO hanya Marketing Department, CFO hanya Financial Department, gitu ya. Mungkin ada bidang-bidang yang lain, tapi biasanya yang ada memang CMO dan CFO juga CEO. Yuk lanjut. Nah, kalau ini sekarang Anda diminta untuk menuliskan, bukan memilih, tapi menulis R&D.
itu singkatan dari apa? R&D. Oke, time is up. Ada 7 yang sudah berpartisipasi dan rata-rata benar. Research and development. Ya, research and development. Research itu apa toh? Penelitian. Penelitian. Dan development? Pengembangan. Pengembangan. Iya. Jadi bukan write and damn ya, Hermanto ya. Tapi research and development ya. Ini sebuah departemen di biasanya perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Dia punya research and development department. Dia yang tugasnya mensurvei pasar, melakukan penelitian pasar. Apa sih yang jadi kebutuhan? Apa sih yang menjadi keinginan? Bagaimana sih tingkat kemampuan pasar? Ya, target market, target pasar yang mungkin nanti akan membeli produk perusahaan itu tuh kemampuan ekonominya seberapa misalnya. Ya, sehingga mereka bisa merancang, membuat, menciptakan sebuah produk ataupun jasa yang menjawab kebutuhan, tetapi juga sesuai dengan kondisi pasar. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan kecil, aduh, kayaknya karena biaya untuk itu tidak murah ya. Meskipun sebetulnya hasilnya kalau valid itu bisa mempengaruhi penjualan produk atau jasa itu sendiri gitu ya, sehingga memang tepat sasaran gitu. Tetapi tidak banyak yang punya R&D department gitu ya. Jadi research and development. Kalau write and damn ya itu mungkin slangnya dari R&D atau biasanya malah kebalik gitu ya, damn right, berarti benar banget gitu. Ya, research and development. Exactly. Thank you Aldito, Hanif, Fatur Rohim, M. Aditya Hermanto, meskipun kurang tepat tapi nggak apa-apa, at least you try. Muhammad Muaz, Yoni Firmanto. Oke, next. Masih ada perlu menulis? Udah nih. Oke. Yes. Oke. Masih ada beberapa detik. Oke. Cukup lama ya. Oke. And yes, ya, kita ya sambil menunggu teman yang lain supaya punya pengalaman merespon. Ya. Almost. Yeah, the time is up. Thank you. 20 participants have responded to the question. Yes, exactly. SWOT itu stands for strengths, weaknesses, opportunities, and threats, gitu ya. Strengths itu apa toh? Kekuatan. Jadi kata benda ya. Kalau kata sifatnya, kalau kuat, strong. Ya, jadi ini bukan salah cetak, ini bukan typo gitu ya, bukan oh ini harusnya strong, bukan, strong itu adjective, kata sifat gitu ya. Tapi kalau kita mau bicara kekuatan, kata benda, maka strengths gitu ya. Weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ancaman. Yes, that's right. Jadi ini adalah teknik analisa gitu ya, teknik evaluasi yang cukup terkenal, cukup banyak dipakai, yaitu SWOT, strengths. Kita harus melihat setiap hal yang kita evaluasi itu kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya sebetulnya seperti apa. Nah, mungkin ada faktor-faktor yang menggagalkan, tapi peluangnya sebetulnya bagaimana. Kemudian ancamannya apa, gitu ya, faktor-faktor yang
membuat tidak bisa mempunyai kekuatan yang optimal gitu ya, itu threats-nya. Oke, dan yes, mostly benar kecuali Manuel ya. Oke. Yang lain, oke, yeah, that's right. Oke, alright. Oh, kurang satu nih ya. Sudah langsung karena waktunya udah hampir habis gitu ya. Strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Thank you for participating. Nah, sekarang kita akan move on to the next part. Sebetulnya ini ada juga bagian telepon communication-nya gitu ya. Tetapi ada juga nanti saya minta Anda juga untuk sedikit mengisikan formulir gitu. Tapi ini yang bisa Anda lakukan, saya akan kirimkan materinya melalui WhatsApp grup Anda. Saya kirim di TEP. Yeah, I've just sent it. Silakan Anda dengarkan dan silakan Anda tuliskan informasi ya sesuai instruksi ya. Listen and try to get some information about it. So I want you to try to listen and write down any information that you can get from the recording. Ya, saya akan beri waktu ya 3 sampai 5 menit, itu bisa kalian pakai untuk mendengarkan 2 kali ya, mungkin 3 kali gitu ya, atau mengulang beberapa part yang Anda perlukan. Silahkan ditulis dulu apa yang informasi apa yang bisa Anda rekam. Gitu ya? Oke, have fun. 3 sampai 5 menit. Silahkan. Now listen carefully and answer questions. Now listen carefully and answer questions 1 to 10. Hello. Thank you for calling Courtyard Hotel. My name is Smith. How can I help you? Hello. I want to book one room. I am not an Australian citizen. I will travel straight from Dubai. Could you please help me? Sure, sir. May I know your name? So I can start filling out form for booking. My name is Jackson John. It's Jackson. Okay, and your birth date? It's 18th of the last month. Okay.
Oke, sudahkah selesai? Informasi apa saja yang bisa Anda peroleh? Namanya siapa? Jackson. Jackson. Thank you, Mas. Jackson. Dia dari mana? Australia. Dia Australia? Well, sebetulnya dia non-Australian, Mas, ya. Maka dia dimintai nomor paspor karena dia bukan orang Australia. He is a non-Australian people, gitu ya. Oke, non-Australian. Dia terbang dari mana? Dari di bagian awal tuh, ya. Dari Dubai. Nah, dia dari Dubai. Oke, dia lahir tanggal berapa? Iya, betul, Mas. Iya. Hari ini ulang tahunnya. Oh iya, betul. Dan hari ini adalah hari ulang tahunnya kebetulan gitu ya. Maka diberi selamat sama resepsionisnya. 18 tanggalnya. Bulannya bulan apa? Nggak spesifik sih disebut bulan apa, tapi dia bilang the last month. Last month. Bulan terakhir apa? Desember. Iya, oke, exactly. Desember. Yes, that's correct. Ya, jadi dia lahir tanggal 18 Desember. And you can see there, itu tahunnya nggak ditanya, gitu ya, tahunnya nggak ditanya. Kenapa? Karena itu sebetulnya termasuk dalam privacy, gitu ya. Jadi orang sana privacy itu betul-betul dijunjung tinggi. Kalau nggak diperlukan sekali, ya nggak ditanyakan. Kecuali kalau konteks berobat ya ke rumah sakit. Nah itu date of birth itu lengkap gitu ya, tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau untuk ini mau apa toh si Jackson ini mau ngapain? Konteksnya apa nih? Dia mau booking kamar. Yes, reservasi hotel ya. Dia mau booking kamar untuk berapa hari? 5. 5? 2. Oke, ada yang 5, ada yang 2. Jadi sebenarnya berapa ini? Yang betul adalah 6. Wah, ada 5, ada 6, ada 2. Ada berapa lagi? Ada yang menjawab 8? 8. Kok 8 kenapa, Hanif? Tadi kayaknya minta tambahan 2 hari lagi. Jadi konferensinya hanya 6 hari, tapi dia dia menambah 2 hari untuk explore the city, gitu ya. Jadi 6 tambah 2 jadinya berapa? 8, gitu ya. Jadi 8 hari. Dia total nginap di sana, gitu ya. Mulainya tanggal berapa? Mulai menginap tanggal? Tanggal 15 Januari, ya. Mulai menginapnya tanggal 15 Januari sampai nanti 8 hari dia stay di sana. Nah, tapi kemudian ditanya nomor-nomor paspor dan juga nomor apa lagi yang Anda catat selain nomor paspor? SIM. Ya, oke, driving license ya, nomor SIM-nya. Anda sudah bisa catat itu? Oke. Gak ceto ya, Miss. Oke, kalau begitu, let me share you the next thing that you're going to do itu adalah, nah ini. Jadi besok akan seperti ini ya, gengs. Jadi ada dialog between two persons gitu ya. Kalau ini booking hotel gitu ya. Besok untuk UAS mungkin konteksnya lain lagi gitu
ya. Tapi yes, Anda akan kemudian diminta untuk mengisi formulir. Yang sudah terjawab tadi dari nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5. Nah, nomor 3 apa ya jawabannya? Tipe kamar yang dia book apa? Silver, gold, platinum? Nggak ada, Miss. Nggak ada dia sebutkan itu silver, gold, platinum. Memang tidak ada dia spesifik sebutkan silver kah, gold kah, atau platinum kah. Tapi dia mau kamar yang paling Basic. Thank you. Jadi kamar paling basic itu kira-kira yang mana ya? Between those three? Silver. Iya, silver. That is why ya. Jadi perlu interpretasi ya teman-teman gitu ya. Mungkin enggak secara spesifik menyebutkan silver, gold, platinum, tapi ketika dia bilang bahwa dia mau kamar paling basic, Anda tahu di antara 3 ini mana yang paling basic. Silver gitu ya. Oke, price per night, harga per malamnya berapa? $160. $160 itu per malam atau untuk 8 hari itu? Nah, nanti didengarkan ya, nanti didengarkan lagi boleh. Tapi price per night-nya kemudian hanya $20 saja. Kenapa? Karena $160 itu untuk the total. Ya, the total. Ya, memang betul, nggak salah tadi ya Hanif, $160, tapi itu total. Ya, jadi nanti dibagi karena dia 8 hari di sana, jadi hanya $20 per night. Fasilitas apa saja yang di cover? Dia sebutkan tadi breakfast juga gitu ya. Tapi yang tidak di cover selain wifi dan pick up apa? Isi nomor 9 itu apa? Ya. Boleh kalau mau didengarkan ulang ya. Check-in time. Check-innya jam berapa? 9:15. 9:15, thank you. Jadi itu 9:15 menit. Ya, dia mau check-innya jam segitu. Ya, oke. Alright, jadi yang belum terisi adalah driving license number, passport number, dan nomor 9. Apakah driving license ada yang mau mencoba menjawab? It starts with C. Kemudian diteruskan. Oke. Anda dengarkan dulu ya. Boleh dengarkan. 2 menit.
Oke, so nomor pasportnya berapa? Oh, driving license dulu deh. Driving license-nya dulu berapa? C, H, H, C, C, K, J, K, 8, 8, 9, 9, 0, 0, 1, 1, Z, Z, P, B, 2, 2, 3, 3. habis itu nggak tahu. Oke, thank you Hanif for trying. Paling tidak cuma tinggal tiga huruf lagi, tiga item lagi. Ada yang mau meneruskan? 3 A Z 7 8. Ya, oke, ya. But nice try, Hanif. Ya, oke. Mari yang lain. Yuk, mana? Passport numbernya berapa? Starts with D, U, B, karena dia dari Dubai. Yuk. D, U, B, A, K, 1, 2, 3, 3, 1, 2, A, Z, K. Oke, ya, semangat ya, besok akan kayak gini ya. Bisa toh? Bisa. Nomor 9 apa 9? Selain WiFi dan pick up yang tidak di cover apa? Oh, udah pada lemes semua ini. Indoor games. Ya, oke. Indoor games. Alright, so I guess that's that. Itu tentang making telephone communication and filling out forms. Sekarang kita bergeser ke business letters. Ada 2 pertanyaan. Menurut Anda, business letters should be concise. Benar apa salah? Time's up. Concise itu padat, ya, tidak muter-muter. Oke, tidak tergoyahkan ini. Baik, ya benar kalau Anda jawab bahwa business letter itu should be concise. Tidak perlu muter-muter, tidak perlu menggeladrah panjang lebar gitu ya. Tetapi singkat, padat, jelas. That is concise. Oke, what about this one? Which of these must be avoided? Mana yang harus dihindari ketika kita menuliskan business letters? Dihindari ya, diminimalisir. Oke, time is up. 20 yang sudah masuk. Kita lihat apakah posisi masih tak terkalahkan. Oke, Muasrio naik lagi, tapi masih Muhammad Aditya. Dan ya, yang betul adalah abbreviation. Itu yang memang harus kita hindari. Ya, polite words harus, formal words harus, namanya juga business letters. Clear detail, ya, detailnya harus dijelaskan dengan ya dengan jelas gitu ya, harus diberi penjelasan secara detail. Nah, tetapi yang perlu kita hindari adalah abbreviation. Misalnya tadi ada konteks ROI tadi ya, return on investment. Ya memang itu singkatan dan itu singkatan bisnis gitu ya, singkatan artinya konteksnya office dan bisnis konteks. Tetapi biasanya mereka tetap memberikan istilah panjangnya. Jadi bukan singkatannya, tetapi kepanjangannya. I would like to ask for an information about our latest return on investment dalam kurung ROI. Ya, jadi mesti harus diperjelas di situnya. Oke, so that's that ya. Jadi itu yang perlu kita lihat kembali gitu ya.
harapannya Anda ter-refresh gitu ya, tersegarkan lagi tentang hal-hal yang memang sudah kita pelajari dan akan menjadi materi UAS kita untuk tanggal 13 besok. Sampai di sini apakah ada pertanyaan baik tentang materi maupun untuk UAS besok? Hai Mas. Oke, right. Ada pertanyaan? Kesempatan terakhir untuk bertanya ya ini ya. Ya, moga-moga tidak ada pertanyaan karena jelas gitu ya, bukan tidak ada pertanyaan karena malas gitu atau udah cukup udah ini hari ini sudah cukup untuk fokus gitu ya. Ya, moga-moga semuanya crystal clear sehingga semua siap untuk menghadapi UAS. Nah, karena ini pertemuan terakhir, maka ya saya ingin mengucapkan terima kasih, thank you for all of your participation. Tapi kayaknya saya mau minta on cam deh ya, jadi menemani MUAS dan juga menemani saya. Nah, gitu ya. Nah, karena ini pertemuan terakhir juga gitu. Jadi supaya afdol gitu loh. Oh, saya bisa lihat satu-satu. Oh ya, muka-mukanya ada. Wah, ada yang baru pakai kemejanya gitu ya. Jadi santai. Ini chill. Oh, ada yang berdua-dua. Ada yang berdua-duaan dari tadi ya. Oke. Berbanyak itu ternyata itu kerumunan itu. Aduh, sudah udah ginos belum itu? Ya, enggak ya. Oke. Alright, nah kalau gini kan saya ngomongnya enak gitu ya. Yeah, alright. So each and every one of you ada 2 chambers ini ya di sini. Thank you for opening your camera. Nah, just for a while gitu ya. Thank you very much for all of your participation gitu ya. Especially for those who have participated actively gitu ya, by responding questions, answering some problems that I give you gitu ya, or in the form of anything gitu ya. Ya, ada yang juga merespon secara tekstual gitu ya, baik di Zoom chat maupun di WhatsApp group. Thank you very much. Semua bentuk-bentuk respon Anda is appreciated gitu ya. And I hope everybody is ready for next week for the UAS. Tidak hanya untuk mata kuliah English for Business saja, tetapi juga mata kuliah yang lain, sehingga nilainya memuaskan. Maksudnya semester ini semua perkuliahan yang diambil lulus, tidak perlu mengulang gitu ya. Amin. Amin, Bu. Amin, Mam, amin. Ya Allah. Nah, ini kayaknya yang aminnya paling keras tuh yang semester 5 nih kayaknya ya. Atau yang atas-atasnya malah ini. Ya oke, baik yang semester 3 pun supaya nggak perlu lagi mengulang perkuliahan yang sama. Sayang waktu dan juga cuannya gitu ya, mending dipakai untuk mengambil perkuliahan yang lain. Jadi selalu pastikan Anda memberikan upaya terbaik, jadi hasilnya pun tidak akan Anda sesali. So, I guess that's that ya. Saya mau presensi loh. Kalian ini nggak mau